Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana pengaruh jenis larutan elektrolit terhadap produk yang dihasilkan pada katoda dan anoda dalam proses elektrolisis. Yang kedua, bagaimana jenis elektroda, aktif atau inert, memengaruhi hasil reaksi elektrolisis. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara konsentrasi larutan elektrolit dengan efisiensi proses elektrolisis. Selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum pertama yaitu menentukan produk reaksi elektrolisis berdasarkan jenis larutan elektrolit yang digunakan. Yang kedua, mengamati perbedaan hasil reaksi elektrolisis saat menggunakan elektroda aktif dan elektroda inert. Yang ketiga, mengetahui pengaruh konsentrasi larutan elektrolit terhadap efisiensi proses elektrolisis. Adapun hipotesisnya yang pertama, produk reaksi pada katoda dan anoda bergantung pada jenis larutan elektrolit yang digunakan. Kedua, penggunaan elektroda aktif menghasilkan produk tambahan karena ikut terlibat dalam reaksi elektrolisis, sedangkan elektroda inert tidak memengaruhi produk. Yang ketiga, semakin tinggi konsentrasi larutan elektrolit, semakin besar efisiensi proses elektrolisis karena arus yang mengalir lebih optimal. Percobaan pertama di suhu 40 derajat Celcius. Langkah pertama, kita menimbang Cu dan Zn terlebih dahulu. Lalu kemudian kita amplas Cu dan Zn. Lalu kita timbang dan kita catat hasilnya berapa. Lakukan hal yang sama dengan yang Zn tadi seperti yang saya lakukan sekarang dengan Cu. Lalu kemudian colok kabel dan pastikan kabel sudah terpasang sesuai dengan yang ada di video dan foto tadi. Lalu lilit kabel Zn seperti ini, dan kabel satunya dipasang di yang warna hitam dan dipasang di kom. Dan pastikan kabel sudah dipasang dengan benar, lalu lilitkan dengan Cu. Lalu tuangkan larutan CuSO4 ke dalam gelas ukur dan dituang sebanyak 20 ml. Lalu setelah itu kita tuangkan ke gelas beker. Lalu pasang bos head di statif dan jangan lupa pasangkan ringnya juga di statif. Lalu sediakan satu buah kaleng dan satu buah kaki 3 dan disusun supaya untuk memanaskan nantinya. Pasang dengan yang erat ya ringnya. Lalu kita pasangkan termometer dan juga larutan CuSO4 yang tadi ke dalam set kaleng itu. Lalu nyalakan api ke pembakar spiritus, lalu kemudian taruh di bawah kaleng untuk memanaskan larutan CuSO4 yang berada di dalam kaleng. Lalu tunggu sampai suhunya 40 derajat Celcius. Nah, ini udah 40 derajat Celcius. Lalu kita angkat dan hati-hati harusnya menggunakan sarung tangan karena panas. Lalu kita masukkan batangan Cu ke dalam larutan CuSO4 dan juga batang Zn atau seng ke dalam larutan CuSO4. Nyalakan catu daya dan putar voltage di angka 3
Kemudian multimeter digitalnya ke arah kanan seperti pada foto dan video di atas. Lalu kita pasang timer sebanyak 2,30 menit. A few moments later. Lalu untuk mengukur arus, kita putar multimeter digitalnya itu ke arah kiri dan kita tunggu sampai 2,30 menit seperti pada mengukur tegangan. A few moments later. Setelah 2,30 menit terdapat warna hitam di bagian ujung yang telah direndam CuSO4 pada CU, dan pada ZN juga sama, terdapat warna merah pada ujung yang dicelupkan. Percobaan kedua pada suhu 28 derajat Celcius. Seperti pada percobaan pertama, kita amplas CU dan ZN bekas percobaan pertama, diamplas keduanya hingga bersih. Setelah itu timbang CU yang sudah dibersihkan tadi dan dicatat. Lalu jangan lupa ZN juga ditimbang. Lalu masukkan larutan CuSO4 ke dalam baskom yang diisi bongkahan es. Lalu kita taruh termometer dan lihat termometer sampai suhunya 28 derajat. Lalu celupkan batangan ZN ke dalam larutan CuSO4 yang sudah 28 derajat tadi. Lalu jangan lupa batangan CU juga ikut dicelupkan dan dililitkan seperti tadi, lalu dicelupkan ke larutan CuSO4 yang derajatnya 28 derajat Celcius tadi. Lalu setelah dicelupkan, kita nyalakan satu daya dan nyalakan voltage hingga ke angka 3. Lalu multimeter digitalnya kita ke kanankan seperti pada percobaan pertama tadi. Lalu jika sudah 2,5 menit, kita putar ke kiri untuk mengetahui arus, seberapa kuat arus yang dihasilkan. Lalu kita tunggu lagi 2,30 menit atau 2,5 menit. Lalu setelah itu kita timbang CU yang sudah direndam tadi dan kita catat hasilnya. Lalu jangan lupa ZN atau seng juga kita timbang dan kita catat hasilnya. Percobaan ketiga suhu 20 derajat Celcius. Sama halnya dengan percobaan sebelumnya, kita amplas tembaga CU dan batangan CU dan batangan ZN hingga bersih. Lalu timbang tembaga CU dan catat hasilnya. Dan jangan lupa tembaga ZN atau seng juga ditimbang. Lalu seperti hal percobaan sebelumnya, kita taruh di larutan CuSO4 tadi tembaga CU dan ZN-nya, dan tidak boleh menyentuh keduanya, karena kalau menyentuh keduanya itu tidak akan berhasil. Lalu nyalakan satu daya dan putar voltage ke angka 3. Lalu multimeter digitalnya juga diputar ke kanan seperti yang ada di video dan percobaan sebelumnya. Dan ketika sudah 2,5 menit, kita putar ke kiri untuk menentukan arus atau tegangan yang kita dapat. Lalu setel 2,5 menit lagi. Lalu setelah itu ditimbang tembaga CU, lalu dicatat hasilnya, dan jangan lupa tembaga ZN atau seng juga ditimbang dan dicatat hasilnya seperti yang dilakukan pada praktikum sebelum-sebelumnya.
Berdasarkan hasil perhitungan, reaksi elektrokimia yang diamati menunjukkan nilai perubahan energi bebas Gibbs atau delta G negatif pada berbagai suhu, yang mengindikasikan sifat spontan reaksi tersebut, sesuai dengan teori termodinamika. Nilai perubahan entropi atau delta S negatif menunjukkan penurunan ketidakteraturan sistem, sementara perubahan entalpi atau delta H bervariasi, dengan suhu tertentu menunjukkan sifat eksotermik dan lainnya endotermik. Fenomena ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perubahan energi dalam reaksi dipengaruhi oleh suhu entropi dan energi bebas Gibbs. Variasi nilai yang diamati pada berbagai suhu mencerminkan pengaruh kondisi lingkungan dan perlunya pengukuran yang teliti untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, dari data perubahan massa Zn dan Cu, reaksi elektrolisis menghasilkan deposit logam pada katoda dengan massa Cu bertambah dan Zn berkurang atau tetap tergantung pada kondisinya. Yang kedua, elektroda aktif, misalnya Cu, berkontribusi pada reaksi elektrolisis dengan larut atau menghasilkan ion, sehingga terjadi perubahan massa elektroda lebih signifikan. Sebaliknya, elektroda inert, misalnya grafit, tidak berpartisipasi dalam reaksi sehingga perubahan massa minimal atau tidak ada. Yang ketiga, dari data, efisiensi elektrolisis menurun pada suhu lebih rendah atau dengan konsentrasi larutan yang lebih rendah. Seperti yang ditunjukkan pada percobaan ketiga, di mana massa Zn tidak berubah meskipun waktu dan tegangan dan arus tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi dan suhu mempengaruhi reaksi elektrolisis.